Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari Sastra Inggris 2019 kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu dinamika budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Jadi saya pertama-tama akan menjelaskan difusi, akulturasi, dan asimilasi. Jadi apa itu difusi? Difusi adalah penyebaran budaya melalui migrasi. Penyebaran budaya di wilayah Kalimantan Timur terjadi melalui migrasi dan melalui teknologi informasi. Kemudian, akulturasi dan asimilasi. Akulturasi dapat dimaknai dengan menerima budaya luar, kemudian diolah tanpa menghilangkan kepribadian budaya asal penerima budaya luar. Sedangkan asimilasi merupakan sebuah pembauran budaya, akan tetapi budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan atau mayoritas. Sehingga kepribadian dan kekhasan budaya penerima akan perlahan hilang dan terlebih lagi menjadi identitas baru. Kemudian setelah itu ada inovasi. Inovasi adalah proses pembaruan budaya karena perkembangan zaman. Yang kedua, kita akan membahas keberagaman kultural dan kondisi sosial budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Pada akhir 2019, terjadi konflik horizontal berbau etnisitas. Beberapa kasus terjadi di Papua dan Kalimantan, dan kasus keduanya adalah konflik yang berbau sara yang bersifat horizontal. Kasus-kasus ini dapat dilihat sebagai konflik horizontal kultural yang sebenarnya diakibatkan oleh kebijakan struktural vertikal. Negara dapat dilihat sebagai pihak yang gagal atau belum maksimal dalam melakukan redistribusi sumber daya kepada semua etnik yang ada di Indonesia. Lalu ada cara pandang, struktur, dan sistem. Dari peristiwa konflik komunal yang terjadi di Kalimantan, lahir pertanyaan-pertanyaan. Benarkah para pendatang adalah korban atau penduduk asli yang menjadi korban? Atau malah keduanya adalah korban? Lalu di manakah peran negara harus hadir? Negara dinilai belum aktif sebagai pemberi jalan keluar, yang ada malah cenderung dinilai mapankan struktur yang timpang dan sistem yang menyingkirkan etnik sosial. Hasilnya adalah ketimpangan ekonomi yang justru menjadi pemicu kecemburuan sosial dan konflik komunal yang bersifat horizontal. Setelah itu ada fenomena displacement. Konflik horizontal selalu menghasilkan korban di masyarakat arus bawah. Bahasa lazimnya, orang susah memusuhi dan memerangi orang susah. Peristiwa dan fenomena ini sering disebut sebagai jebakan kemiskinan atau poverty trap pada sebuah bangsa multicultural di negara dunia ketiga seperti Indonesia. Pada setiap konflik horizontal, baik korban maupun pelaku sesungguhnya adalah korban. Faktor ekonomi dan ruang hidup menjadi kompleks ketika identitas kebudayaan hadir. Kemudian, kesejahteraan harus didistribusi ketika persoalan rekognisi atau pengakuan identitas juga muncul bersamaan di sisi lain. Kemudian, kita akan membahas tentang mozaik multikultural dan redistribusi kesejahteraan. Kalimantan Timur diisi oleh lebih dari 50% migran dari luar Pulau Kalimantan dengan angka sekitar 13% relasi native dan migrannya, atau dalam bahasa lamanya asli dan pendatang. Secara statistik berbeda sangat jauh. Ketimpangan dan konflik sosial komunal tidak dapat dipisahkan dengan faktor struktural dan sistem yang bekerja. Adanya marginalisasi dan ketimpangan secara demografi tidak dapat dipisahkan dari peran negara dalam memfasilitasi kondisi tersebut. Yang keempat, kita akan membahas pentingnya kebijakan inklusif dan afirmatif. Dari buku Yekti berjudul Identitas Dayak tentang Pampang dan Teksis Parsa Carjana Asman Aziz tentang Long Anai, kita bisa menganalisa bahwa peran negara sangat signifikan dalam terciptanya marginalisasi etnik lokal di Kalimantan Timur. Dengan demikian, faktor struktural berperan terhadap kondisi masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Yang terakhir adalah refleksi kebudayaan atas dinamika kebudayaan di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dalam rangka merawat kebangsaan di Kalimantan Timur, penting untuk mengupayakan kesejahteraan bersama. Anak Kaltim muda, khususnya generasi milenial yang mengalami
surplus demografi perlu mendapatkan kepastian masa depan agar praktik marginalisasi tidak terulang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan mendengar. Saya Muhammad Raihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.